Pemirsa, Barada Richard Eliezer atau Baradae resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Baradae dijerat pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Penggunaan kedua pasal ini mengindikasikan akan ada tersangka lain dalam pengungkapan kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J. Barada Richard Eliezer Budihang Lumiu atau Baradae resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Polisi Verdi Sambo yang terjadi pada 8 Juli 2022 lalu. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 42 orang saksi, termasuk ahli dari unsur biologi kimia forensik, metalurgi balistik forensik, IT forensik, dan kedokteran forensik, termasuk telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian Jayadi menjelaskan, Baradae dijerat pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini. Ini tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Setelah ditetapkan tersangka, tentu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka. Dan langsung akan kita tangkap dan akan langsung ditahan. Tadi kan sudah saya sampaikan pasal 338, junto 55 dan 56 KUHP. Jadi bukan bela diri. Sesuai dengan pasal 338 KUHP, Baradae terancam pidana paling lama 15 tahun jika terbukti sengaja merampas nyawa orang lain. Namun yang menarik, ada dua pasal lain yang ikut menjerat Baradae, yakni pasal 55 dan 56 KUHP. Salah satu bunyi pasal 55 KUHP adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Sementara pasal 56 KUHP berbunyi, seseorang bisa dipidana sebagai pembantu kejahatan bagi mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Kedua pasal ini mengindikasikan akan ada tersangka lain dalam pengungkapan kasus ini. Pasalnya, polisi menegaskan pemeriksaan atau penyidikan tidak berhenti usai Baradae ditetapkan sebagai tersangka. Tim khusus yang menangani kasus ini juga masih terus melakukan pemeriksaan sejumlah saksi kunci. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Kabar Reskrim tahun 2008-2009, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, kemudian kuasa hukum keluarga Brigadir J, Johnson Panjaitan, dan juga pakar hukum pidana Ganjar Laksmana. Ya, kita sekarang sudah bergabung bersama dengan narasumber kami. Pemirsa, ada dua orang, yaitu ada Bang Johnson Panjaitan dan juga ada Pak Susno Duaji. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Baik, pertama saya ingin ke Pak Susno terlebih dahulu. Selamat sore Mbak Tisas. Ya, Pak Susno.
Sudah ditetapkan Baradae akhirnya sebagai tersangka tadi malam. Komentar Anda bagaimana, Pak Susno? Satu, pertama ya terima kasih pada tim khusus yang sudah bekerja dengan serius, dan penghargaan juga untuk Polri yang telah serius, apalagi sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Presiden, bekerja cepat, terbuka, transparan. Jadi bagus sekali, dan juga termasuk pasal yang diterapkan juga bagus ya, karena dia menerapkan pasal 338, tapi ada yuntonya ya, yuntonya 55 dan 56. Jadi artinya masih menunggu perkembangan dalam penyidikan setelah nantinya ada alat bukti yang baru seperti hasil otopsi, seperti juga hasil forensik balistik, hasil forensik digital untuk recorder, termasuk juga untuk HP, dan keterangan saksi-saksi yang lain, maka bisa saja posisi daripada Baradae ini, apakah dia pelaku tunggal, apakah dia ikut serta, apakah dia justru yang menyuruh melakukan turut serta ya, dan bisa juga di pasal 56 yang membantu dan lain-lain. Jadi masih terbuka peluang untuk perubahan posisi, tapi 338-nya tetap kena. Nah, apakah akan tambah tersangka lain? Bisa saja, masih bisa, karena ini kan sudah ada sudah ada yang akan mewadahi gitu, 55 dan 56. Dan tadi dari Mabes Polri sudah dijelaskan ini bukan tembak menembak, tapi jelas 338. Jadi jelas sekali ya, terima kasih, gitu bagus apa yang hasil kerja sesuai dengan harapan masyarakat. Dan mengapa begini? Ini tentunya adalah hasil daripada kerja yang scientific crime investigation didukung dengan fakta-fakta dan berdasarkan hukum. Jadi yang jelas ini bukan permintaan dia jadi tersangka, tapi memang hukumnya begitu gitu. Ya bagus gitu. Terima kasih. Baik, kita langsung ke Bang Johnson melihat apakah akan ada tersangka lain dengan jerat pasal untuk Baradae ini 338 KUHP Junto pasal 55 dan 56 ini. Bang Johnson. Bro, bagaimana? Bang Johnson, Baradae dijerat dengan pasal 338 KUHP Junto 55 dan juga 56. Apakah menurut Anda akan ada tersangka lain atau hanya terhenti di Baradae saja, Bang Johnson? Yang pertama, tentu saya mengapresiasi dan menghormati proses perkembangan penyidikan, walaupun ini baru awal dan sudah lama kita tunggu ya. Saya kira kalau jungtonya, dan ini kasus-kasus pembunuhan, kalau jungtonya pasal 55 dan pasal 56, harus ada tersangka lain. Dan itulah yang harus kita kawal terus supaya proses penyidikan ini bisa berjalan dengan lancar dan terbuka, tidak sebagaimana proses penyidikan di awal-awal begitu. Baik, Bang Johnson, kalau menurut Anda melihat kasus ini, apakah bisa dikatakan tersangka lain itu adalah seperti yang disampaikan oleh rekan Anda sebelumnya, Pak Kamarudin? Ada kaitannya juga, mungkin katakan dengan teman-teman, rekan-rekan Baradae? Atau mungkin ada pihak lain? Kalau kaitan itu tentu terkait dengan pasal 340 ya, kalau konteks hasil penyidikannya itu adalah ancaman-ancaman yang terjadi sebelumnya. Tetapi kalau kita mau melihat ini bisa menjadi utuh, kenapa ini sampai terjadi persoalan yang begitu rumit dan mengandung hambatan-hambatan psikologi hierarki, saya bisa melihat bahwa potensinya bisa mungkin yang lain. Apakah ada hubungannya juga dengan kita harus hati-hati dan melihatnya lebih keren. Saya tidak lagi hanya melihat kasus ini hanya kasus pembunuhan biasa, bagaimana yang juga disampaikan oleh Menko Polhukam. Bang Johnson, Anda melihatnya arahnya kemana ini? Karena kan kena pasal yang memang mengarahnya ke pembunuhan dan juga persekongkolan. Menerjemahkan persekongkolan ini bagaimana, Bang Johnson? Ya itulah yang harus diungkap, harus dikawal lebih ketat lagi. Apa yang menyangkut prosedur, dan saya kira tidak ada lagi kita yang dibangun untuk mengikuti
pertanyaan dari publik dalam Baik. kebenaran dan keadilan dengan berita-berita yang dikembangkan di pemeriksaan di Komnas HAM menurut saya. Jadi harus mulai fokus dan lebih tajam ini karena sekali lagi proses penyidikan ini sudah dimulai dan ujungnya harus di pengadilan. Jadi ini harus beres dengan sungguh-sungguh karena kalau tidak, sekali lagi saya ulangi lagi, taruhannya adalah proses penegakan hukum negara ini, yaitu keadilan apakah berjalan dengan benar atau tidak. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Pak Susno. Pak Susno, Bang Johnson mengatakan kasus ini harus difokus dan juga dipertajam. Apa yang poin harus difokus dan dipertajam? Apakah adanya kemungkinan ini ya Pak ya, ada unsur persekongkolan di sana atau perencanaan? Artinya ini kan sudah penyidikan ya, penyidikannya berjalan terus walaupun hasil dari otopsi kedua belum keluar, hasil uji balistik belum keluar, termasuk juga hasil dari pemeriksaan saksi-saksi itu belum lengkap, pemeriksaan jalan terus. Nah, ada pertanyaan, apakah ini akan pasal 338 menghilangkan jiwa orang lain? Apakah ini akan ke 340 sebagaimana dilaporkan oleh pengacara keluarga Brigadir J? Ini tergantung nanti dengan alat bukti yang didapatkan, tergantung dengan persesuaian alat bukti yang ada, maka dia apakah akan jadi pembunuhan berencana pasal 340 yang ancaman hukumannya ya bisa hukuman mati sangat berat itu. Nah, apakah ini pembunuhan yang terjadi dengan seketika tanpa rencana, ya mungkin mau menganiaya tahu-tahu mati gitu kan. Nah, ini berarti pasal 338. Jadi kalau kita simpulkan sekarang mungkin terlalu dini. Tapi saya yakin bahwa penyidik ini sudah sudah berpengalaman, sudah pandai. Dia akan mencari persesuaian di antara alat bukti dan beberapa alat bukti yang sangat-sangat penting juga belum keluar seperti visum et repertum pada otopsi kedua. Apakah di dalam tubuh jenazah itu hanya ada luka tembak atau ada luka sayat dari benda tajam, ataukah ada juga luka benda tumpul, ataukah ada memar dan lain-lain. Kalau itu semua ada, maka ceritanya akan lain dia. Itu yang kita tunggu. Termasuk juga dengan hasil uji balistik itu juga akan ketahuan, akan ditembak jarak dekat atau bagaimana. Jadi kita sabar menunggu yang nantinya karena dari pihak penyidik Polri sudah sangat concern, dia mengatakan semua akan dipertanggungjawabkan melalui scientific crime investigation berdasarkan hukum yang berlaku. Mudah-mudahan ini kita pegang teguh dan kita percaya bahwa ini dengan kejujuran ini akan terbuka sehingga keadilan dan kebenaran akan tegak gitu. Baik, Pak Susno dan juga Bang Johnson harus menanggapi juga apakah simpulan yang sementara ini bisa langsung mengarah ke motifnya. Karena kalau dikaitkan dengan pasal 55 ini mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Sesaat lagi hanya di Kabar Petang.